Berkat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu, dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuh yang maju menyerangmu terpukul kalah di hadapanmu. Dari satu arah mereka akan keluar menyerang kamu, tetapi ketujuh arah mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di lumbungmu, dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan juga akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil tanahmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu langit, perbendaharaannya yang melimpah untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala upaya tanganmu. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Kamu tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Kutuk. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang menimpa kamu. Terkutuklah kamu di kota dan terkutuklah kamu di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil tanahmu, anak lembumu dan anak kambing dombamu. Terkutuklah kamu pada waktu masuk dan terkutuklah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan ancaman bahaya ke tengah-tengahmu dalam segala pekerjaan yang diupayakan tanganmu, hingga kamu punah dan segera binasa. Sebab jahatlah perbuatanmu dengan meninggalkan Tuhan. Tuhan akan membuat sampar lekat padamu sampai kamu dihabisi dari tanah kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar kamu dengan batu kering, demam dan radang, panas terik dan kekeringan, hama dan penyakit tanaman. Semuanya itu akan memburu kamu sampai kamu binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit, semuanya itu akan turun ke atasmu sampai kamu punah. Tuhan akan membuat kamu terpukul kalah di hadapan musuhmu. Dari satu arah, kamu akan keluar menyerang mereka. Tetapi ketujuh arah, kamu akan lari dari hadapan mereka. Kamu akan menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang di bumi tanpa ada yang mengganggu. Tuhan akan menghajar kamu dengan bisul Mesir dan borok, dengan kurap dan kudis, dan kamu tidak dapat sembuh darinya. Tuhan akan menghajar kamu dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal.
Kamu akan meraba-raba di tengah hari, seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Kamu selalu diperas dan dirampasi tanpa ada yang menolong. Kamu akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Kamu akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Kamu akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi kamu tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu tanpa ada yang menolong kamu. Anakmu laki-laki dan perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sementara matamu sendiri melihatnya. Sehari-hari kamu rindu kepada mereka tanpa dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kamu kenal akan memakan hasil tanahmu, dan segala hasil jerih payahmu, kamu akan selalu ditindas dan diinjak. Kamu akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar kamu dengan bisul jahat pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai ke batok kepalamu. Darinya kamu tidak dapat sembuh. Tuhan akan membawa kamu bersama raja yang kamu angkat atasmu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah kamu akan beribadah kepada ilah lain, ilah kayu dan batu. Kamu akan menjadi kengerian, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Banyak benih yang akan kamu bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kamu kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kamu buat dan usahakan, tetapi kamu tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kamu miliki di seluruh wilayahmu, tetapi kamu tidak akan berurapkan minyak, sebab buah zaitunmu akan gugur. Anak laki-laki dan perempuan akan kamu peroleh, tetapi mereka tidak akan kamu miliki, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohonmu dan hasil tanahmu akan dikuasai oleh kawanan belalang. Pendatang yang ada di tengah-tengahmu akan naik semakin tinggi melampaui kamu, tetapi kamu akan turun semakin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi kamu tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi kamu akan menjadi ekor. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu dan menimpa kamu sampai kamu punah, karena kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, serta tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antara kamu dan keturunanmu untuk selamanya. Peperangan dan pembuangan. Kamu tidak mengabdi kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan hati yang gembira, walaupun dalam segala kelimpahan. Karena itu, kamu akan mengabdi kepada musuh yang akan dikirim Tuhan melawan kamu dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan segala-galanya. Ia akan memasang kuk besi ke atas tengkukmu sampai kamu dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Bangsa itu seperti raja wali yang menyambar dan bahasanya tidak kamu mengerti. Bangsa itu garang mukanya, tidak menghiraukan orang yang tua dan tidak mengasihani anak-anak. Mereka akan memakan hasil ternakmu dan hasil tanahmu sampai kamu punah. Mereka tidak akan meninggalkan bagimu baik gandum, air anggur atau minyak, maupun anak lembumu atau anak kambing dombamu, sampai kamu binasa. Kamu akan dikepung di segala kotamu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kamu andalkan di seluruh negerimu. Bahkan kamu akan dikepung di segala kotamu, di seluruh negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu akan memakan daging anakmu laki-laki dan perempuan, buah kandungan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam pengepungan dan kesusahan yang dibuat musuh kepadamu. Laki-laki yang paling lemah lembut di antaramu pun akan bersikap jahat terhadap saudaranya
dan istri yang dicintainya, serta anak-anaknya yang masih tersisa. Kepada salah seorang dari mereka itu, ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang ia makan, karena tidak ada lagi yang tersisa baginya. Dalam pengepungan dan kesusahan yang dibuat musuh kepadamu di segala kotamu, perempuan yang lemah lembut di antaramu yang tidak mau menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang lemah lembut itu akan bersifat jahat terhadap suami yang dicintainya serta anaknya laki-laki dan perempuan. Sebab ari-ari yang keluar dari kandungannya ataupun anak yang dilahirkannya akan ia makan dengan sembunyi-sembunyi karena kekurangan segala-galanya dalam pengepungan dan kesusahan yang dibuat musuh kepadamu di kotamu. Jika kamu tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum yang tertulis dalam kitab ini, dan kamu tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan kepadamu dan kepada keturunanmu tulah-tulah yang luar biasa, tulah yang keras dan lama, juga penyakit-penyakit yang parah dan lama. Ia akan mendatangkan kembali segala wabah Mesir yang kamu takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab hukum ini akan ditimpakan Tuhan ke atasmu sampai kamu punah. Dari antara kamu hanya sedikit orang yang akan tetap hidup, padahal kamu dahulu banyaknya seperti bintang-bintang di langit, karena kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergembira atas kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergembira atas kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Kamu akan dicabut dari tanah kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu, ilah kayu dan batu. Kamu tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat istirahat bagi telapak kakimu. Di sana Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang gelisah, mata yang meredup, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang malam kamu akan takut dan sangat khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi kamu akan berkata, "Ah, seandainya malam sekarang." Dan pada waktu malam kamu akan berkata, "Ah, seandainya pagi sekarang." Karena ketakutan yang memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa kamu kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Kamu tidak akan melihatnya lagi. Di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak ada yang membeli. Perjanjian dengan Allah diperbarui. Inilah kata-kata perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab atas perintah Tuhan, melengkapi perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan yang besar, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu hati untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar." Dia berkata, "Selama 40 tahun aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman keras tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu." Ketika kamu sampai di tempat ini, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan keluar mendatangi kita untuk berperang. Tetapi kita mengalahkan mereka. Kita merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka.
Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Pada hari ini kamu sekalian berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala suku dan tua-tuamu, para petugas dan semua laki-laki Israel, anak-anakmu, istri-istrimu, dan para pendatang dalam perkemahanmu, bahkan para tukang belah kayu dan timba air di antaramu. Kamu berdiri untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan kamu pada hari ini. Dengan demikian, Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu. Bukan hanya dengan kamu saja Tuhan mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama kita. Sesungguhnya kamu tahu bagaimana kita tinggal di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan di tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Kamu sudah melihat sembahan yang menjijikan dan berhala mereka dari kayu dan batu, emas dan perak yang ada pada mereka. Sebab itu, janganlah ada di antaramu laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang pada hari ini hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi beribadah kepada para ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan tanaman beracun dan pahit. Apabila seseorang pada waktu mendengar kata-kata sumpah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil, sehingga akan lenyap baik tanah yang tergenang maupun yang kekeringan," maka Tuhan tidak mau mengampuni orang itu. Murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah yang tertulis dalam kitab hukum ini akan menimpa dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya ia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah perjanjian yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Keturunan yang akan datang, anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh, akan melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul darinya, seperti pada waktu Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, Atma dan Seboim dalam murka dan kobaran amarahnya. Mereka, bahkan segala bangsa pun akan berkata, "Apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apa artinya nyala murka yang hebat ini?" Orang akan menjawab, "Sebab mereka itu telah meninggalkan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Mereka juga pergi beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, ilah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan kepada mereka. Itulah sebabnya murka Tuhan menyala-nyala terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah mencabut mereka dari tanah mereka dalam murka dan kobaran amarah, serta kegeramannya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini.